Ya, selamat siang teman-teman semuanya yang ada di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Salam jumpa lagi dengan saya, berbagi maupun siang atau malam tentang kehidupan di dunia ini, suka dan dukanya hidup ini. Jadi tidak ada yang perlu kita tutupi dalam dunia ini, karena dalam dunia ini kita tahu ada dua hal, yaitu hidup yang baik dan hidup yang jahat atau hidup yang buruk. Ada dua hal, hidup dengan Tuhan atau hidup dengan iblis. Ada dua hal yang harus kita lakukan di dunia ini. Kita lakukan yang benar atau yang tidak benar. Jadi identitas dunia ini ada dua. Kenapa? Pilihannya pertama bagi setiap orang adalah baik. Kehidupan kita, apapun keluarga kita, hidupnya baik. Bangsa kita, jikalau hidup yang baik menjadi contoh buat semua orang. Kalau berteman, jika kita berteman dengan orang yang baik, pasti orang akan kita akan sangat senang kita berteman orang yang baik. Terus masalahnya kalau yang tidak baik, apa harus kita buang? Di dalam hidup ini kita harus pakai kata hikmat atau hikmah. Jadi kita bisa memilah cara hidup yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik kita melihat, kita meninjau, kita menyoroti atau kita mempelajari bahwa jika yang tidak baik ini menjadi pelajaran buat kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Karena kita mempelajari hidup yang tidak baik. Hidup yang tidak baik bukan berarti itu hidup di dalam kebutaan, kegelapan. Karena tergolong dua manusia. Dia berada dalam golongan yang baik dan yang tidak baik. Tetapi janganlah kita untuk menghakimi, kita menjudge orang itu yang tidak baik. Akhirnya kita tidak berteman dengan dia. Kita tidak menjadi sahabat yang baik. Kita tidak menjadi pemimpin yang baik. Kita menjadi orang yang baik. Kita tidak menjadi keluarga yang baik. Kita tidak bisa menolak dalam kehidupan ini, di mana sifat keburukan yang ada di sekitar kita, memang kita menolaknya itu apabila di hadapan kita. Tapi jangan kita membenci akan lingkungan itu, karena lingkungan itu ada. Tapi artinya lingkungan itu perlu dirubah. Karena apa? Ada kebaikan di sebelahnya yang tidak baik. Jadi dalam dunia yang baik dan tidak baik itu memang etikatnya sangat berbeda. Hanya menjadi pelajaran-pelajaran di dalam kita mempelajari suatu kehidupan di dunia ini, sehingga bisa mendatangkan emas, bisa mendatangkan kristal. Jikalau sesuatu apapun bentuknya kita seleksi dan kita pelajari. Karena sejujurnya ketidak baik itu atau itulah sisi kehidupan kita. Saya juga orang yang tidak baik. Boleh dikatakan dalam persentase 50% manusia itu ada yang baik, 50% ada yang buruk. Kenapa? Karena kita pelajari keburukan kita di mana kita tidak sadari, kita di mana keburukan kita muncul, keburukan kita timbul. Entah dalam lingkungan berteman, berkeluarga, bersaudara, atau lingkungan kerja,
ada kekurangan-kekurangan yang tidak baik itu muncul. Apakah kita menghakimi itu tidak baik? Ya jelas tentu memang itulah hasil daripada yang kita keluarkan. Tapi jangan sampai kita membatasi diri kita untuk karena kekurangan kebaikan itu sehingga mengeluarkan hal-hal yang cara hidup kita menyimpang. Penyimpangan semuanya itu bisa terjadi di mana saja. Kan kita tahu dalam dunia kita, dalam hidup kita ini sudah ada undang-undangnya, sudah aturannya, sudah ada garis-garis yang harus kita lalui, kita lakukan. Semua itu sudah ada. Ketentuan kita berbuat tidak baik ada hukumnya. Tapi jika kita berbuat ada hasilnya, ada hukumnya juga. Hukum yang baik menghasilkan hukum yang baik, tapi hukum yang tidak baik menghasilkan hukum yang tidak baik. Entahkah di sekolah, di tempat kuliah, atau di kegiatan organisasi lain, itu akan dicermati. Yang paling menonjol yang dicermati apabila menjadi pemimpin terus tidak melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, itu gampang sekali disorot. Apalagi menjadi pemimpin utusan, pemimpin negara, pemimpin dalam suatu ormas politik, atau pemimpin yang keadaan-keadaannya akhirnya menyimpang lihat aturan-aturan kebajikan, keadilan. Itu akan membuat satu titik poin yang menjadi sentral orang untuk melihatnya bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Itu akan mempengaruhi status pekerjaannya dia. Itu sangat mempengaruhi sekali. Jika kalau di Cina saya tahu setiap orang yang sudah namanya tercatat sebagai orang yang suka mencuri atau membunuh, itu ada kode dalam hidupnya. Di dalam namanya itu mungkin ada ditandai bahwa akan keluar data orang ini sebenarnya. Nah, harus kita lakukan sebagai manusia. Bagaimana kita menolong yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana yang tidak benar menjadi benar. Tentunya ada aturan-aturan. Baik anak-anak kita di masa kecil kita juga kita melihat lebih banyak anak-anak itu menghasilkan kegiatan-kegiatan yang sangat membuat kita perhatian. Jadi, sangat membuat kita itu agak terlalu fokus di dalam proses kehidupan dalam pertumbuhan anak. Mungkin dia makan yang kotor, dia mengambil sesuatu, tiba-tiba dia tidak tahu ini baunya enak bisa dimakan, dikunyah, tapi membuat dirinya menjadi sakit, menjadi sesuatu yang dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Jadi saya ingin sekali bercerita soal ini. Di mana saja kita berada, everywhere, di mana saja kita ada hidup di dunia ini, kita akan alami dan hadapi hal itu. Dan hal itu wajar dengan logika. Jangan kita terlalu menyudutkan, jangan kita terlalu membuat orang itu kasihan kalau pribadi itu terjadi sama kita. Walaupun buruknya mungkin sifatnya, satu hal saja kita menolong dia. Entah itu orangnya apa, laki-laki perempuan, entah orang itu di mana. Dia mungkin di pasar, di mana saja, di gereja atau di masjid, atau di vihara, atau di mana saja. Jika dia membutuhkan satu pertolongan, satu saja yang kita lakukan, berbuat baik untuk dia. Jika engkau berbuat baik untuk sesama, pencipta kita, penolong kita, sebenarnya Tuhan itu akan melihat dan menilai cara hidup kita itu sangat terpuji. Yang pasti satu saja Anda lakukan dalam hidup ini, yang terbaik buat orang lain. Ada baik, ada yang tidak baik. Satu saja, kita melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan menolong kita.
Tuhan akan memelihara hidup kita di mana saja. Entah di rumah, entah di jalan, entah di mobil, entah di kantor, entah di tempat kuliah, entah di rumah sakit, di mana saja Anda berada. Jika sesuatu ada hal yang dilihat oleh mata kita untuk kita menolong, tolonglah dia. Pasti hidupmu dan saya akan berubah. Senang sekali saya bercerita tentang hal-hal yang mengenai kehidupan di dunia ini. Ada yang senang, ada yang tidak senang, dan itu wajar. Kita mendengarkan, kita melihat, kita berteman, kita bergaul, hal itu wajar. Yang penting kita bisa melakukan karya-karya yang baik, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kita berteman, dalam kita hidup di dunia ini dengan orang lain, dengan siapa saja, supaya mereka suka berteman kita, suka bergaul dengan kita. Terimalah dia, terimalah hidupmu, dan rubahlah jika sesuatu itu bisa menjadi buruk bagi kehidupan kita, saya dan teman-teman, rekan-rekan sekalian, saudara, semuanya. Dan jangan lupa, jika engkau punya berjuta, berdoa, minta tolong untuk segala sesuatu, bahwa kita tidak mampu melakukannya tanpa pertolongan dari Tuhan Pencipta kita. Harus kita tahu dan kita percaya di mana saja, kawan saja. Jangan lupa, mau 3 kali berdoa, berapa kali berdoa, 10 kali berdoa, karena Anda berserah kepadanya dan hanya meminta. Tuhanlah yang bekerja buat kita untuk mendatangkan kebaikan. Oke, saya ingin terus bercerita lagi di video-video datang. Video-video mungkin kita bisa part 1, part 2, part 3 sampai part 1000 apapun, supaya kita bisa menyalurkan talenta, bakat, karya kita, supaya orang lain itu bisa menerima kita, bisa berteman dengan kita apa adanya. Nah, itulah satu pesan-pesan saya berbagi cerita bagi teman. Silakan kalau ingin bercerita, berkomentar, like, silakan. Saya senang dan Tuhan sangat memberkati Anda dalam hidup Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.